Selamat datang di video pembelajaran praktikum Lab Sintesis Organik dan Anorganik jurusan Teknik Kimia Polban. Modul yang kita pelajari adalah sulfonasi naftalen. Tujuan percobaan 1. Memahami karakteristik reaksi sulfonasi naftalen, kondisi operasi proses, rangkaian peralatan proses, dan penanganannya yang tepat. 2. Melakukan tahapan-tahapan proses sulfonasi. 3. Melakukan tahapan-tahapan proses purifikasi dan pemurnian produk sulfonasi yang tepat. Reaksi sulfonasi naftalen menggunakan agen berupa H2S4 pekat. Reaksi ini berupa reaksi substitusi elektrofilik yang akan menghasilkan alfa naftalen sulfonat dan air. Berikut adalah alat yang perlu disiapkan. 1. Hot plate yang digunakan sebagai media pemanas pada proses sulfonasi yang berlangsung. 2. Erlenmeyer sebagai reaktor. 3. Gelas kimia sebagai media penangas. 4. Kondensor sebagai media pendingin untuk menghindari penguapan pelarut selama reaksi berlangsung. 5. Selang digunakan untuk mengalirkan air masuk dan air keluar pada kondensor. 6. Statif dan klem digunakan untuk menyangga alat gelas yang digunakan. Bahan yang perlu disiapkan diantaranya naftalen, asam sulfat pekat dengan konsentrasi 98% sebagai agen sulfonasi, pelarut diklorometan, dan etanol yang digunakan untuk proses pemurnian produk. Hal-hal yang perlu diperhatikan diantaranya gunakan jas lab dan penutup hidung. Praktikum dilakukan di lemari asam. Pemasangan selang silikon yang tersambung pada kondenser dan penutup reaktor harus rapat dan ketat untuk mencegah air menetes. Gunakan sarung tangan karet setiap menangani asam sulfat pekat karena bersifat korosif. Gunakan peralatan gelas yang kering dan bersih. Penanganan asam sulfat dilakukan terakhir setelah semua rangkaian peralatan siap digunakan. Peralatan bekas asam sulfat segera dicuci setelah digunakan dengan air mengalir agar tidak mengenai rekan kerja. Berikut adalah prosedur kerja percobaan sulfonasi naftalen. Lakukan penimbangan naftalen sebagai bahan baku utama. Naftalen ditimbang sebanyak 5 gram. Siapkan pelarut diklorometan dalam gelas ukur sebanyak 30 ml. Diklorometan akan melarutkan bahan baku naftalen sebelum direaksikan dengan agen sulfonasi asam sulfat pekat. Rangkai reaktor yang digunakan untuk proses sulfonasi naftalen dengan terlebih dahulu memasang klem pada labu Erlenmeyer. Klem kemudian diturunkan hingga reaktor Erlenmeyer terendam pada air penangas pada gelas kimia. Pasang klem yang digunakan untuk menyangga kondensor. Sambungkan selang pada saluran masuk kondensor dengan sumber air pendingin. Kemudian, sambungkan selang yang lain pada saluran keluar kondensor dengan pembuangan air. Pasang kondensor pada reaktor dengan hati-hati. Jepit dengan klem dan tutup bagian atas kondensor. Selanjutnya buka keran air untuk sirkulasi air pendingin pada kondensor. Nyalakan pengatur suhu dan pengaduk pada hot plate, kemudian atur suhunya untuk mengkondisikan reaktor pada temperatur operasi yaitu 70 derajat Celcius. Atur pengadukan dengan kecepatan sekitar 40 hingga 50 rpm. Tunggu hingga temperatur operasi mencapai 70 derajat Celcius yang ditunjukkan oleh termometer. Angkat sedikit kondensor dengan hati-hati, kemudian tuangkan pelarut diklorometan ke dalam reaktor.
dengan cepat, hubungkan kembali kondensor dengan reaktor agar pelarut diklorometan tidak terbuang. Diklorometan termasuk pelarut yang bersifat volatil atau mudah menguap dengan titik didih sebesar 39,6 derajat Celcius. Dengan adanya kondensor, dapat terlihat bahwa pelarut diklorometan yang menguap kembali terkondensasi ke dalam reaktor. Setelah bahan baku naftalen larut, selanjutnya tambahkan sulfonating agent asam sulfat pekat sebanyak 6 ml ke dalam reaktor. Agen asam sulfat pekat akan membentuk elektrofilik yaitu SO3 di dalam reaktor. Selanjutnya, elektrofilik yang terbentuk akan menyerang senyawa naftalen untuk melangsungkan reaksi substitusi elektrofilik. Proses sulfonasi berlangsung selama 60 menit. Setelah 60 menit, matikan hot plate untuk melakukan pendinginan produk. Produk yang dihasilkan berupa senyawa alpha-naftalen sulfonat yang masih mengandung pengotor berupa sisa asam dan sisa bahan baku yang tidak bereaksi. Lakukan pemurnian produk dengan cara menambahkan larutan etanol untuk memurnikan produk dari sisa bahan baku yang tidak bereaksi. Larutan etanol 96% ditambahkan sebanyak 30 ml. Terlihat setelah penambahan etanol, warna larutan berubah menjadi kecoklatan. Selanjutnya, tambahkan air mendidih untuk proses pemurnian dari sisa asam. Lakukan penambahan air panas secara hati-hati. Selanjutnya, dinginkan reaktor dengan cara merendam reaktor di dalam gelas kimia berisi air dingin. Proses melarutkan zat tidak murni dalam pelarut panas yang dilanjutkan dengan pendinginan larutan tersebut hingga terbentuk endapan atau kristal disebut juga dengan teknik reskristalisasi. Setelah itu produk disaring dengan saringan Buchner menggunakan alat vakum air keran. Berikut adalah rangkaian alat penyaringan vakum. Sebelum disaring, lakukan penimbangan berat kertas saring kosong terlebih dahulu. Catat berat kertas saring kosong yang terbaca pada timbangan analitik. Lakukan penyaringan dengan menempatkan kertas saring ke dalam corong Buchner. Basahi kertas saring dengan cara menyemprotkan aquades secukupnya untuk mencegah kebocoran di awal penyaringan. Buka keran air, kemudian tuangkan larutan secara perlahan ke dalam corong. Selanjutnya, cuci dengan aquades dan etanol untuk mengikat air pencuci. Perhatikan endapan yang menempel pada kertas saring. Endapan tersebut adalah endapan produk alpha-naftalen sulfonat yang terbentuk. Keringkan produk yang telah disaring dalam desikator. Produk alpha-naftalen sulfonat yang telah kering kemudian ditimbang sehingga dapat diketahui berat produk alpha-naftalen sulfonat yang terbentuk. Lakukan analisis produk yang terbentuk, yaitu pengukuran titik leleh. Haluskan sampel produk alpha-naftalen sulfonat yang terbentuk, kemudian ambil sebagian menggunakan pipa kapiler untuk diukur menggunakan alat melting point apparatus. Masukkan pipa kapiler pada alat melting point apparatus, kemudian lihat dan catat suhu dari melelehnya produk naftalen sulfonat.
Pengolahan data praktikum. Berikut adalah tabel data percobaan dari praktikum sulfonasi naftalen. Pengolahan data meliputi: yang pertama, bandingkan titik lel naftalen sulfonat yang terbentuk pada percobaan ini dengan literatur. Kedua, hitung massa senyawa naftalen sulfonat yang terbentuk secara stoikiometris atau teoritis. 3. Hitung persen yield atau rendaman produk dengan persamaan yield dalam persen sama dengan massa naftalen sulfonat hasil percobaan dibagi dengan massa naftalen sulfonat teoritis dikali 100%. Sekian video pembelajaran ini, terima kasih.